Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi, halaman 265 sampai halaman 266. Baik, langsung saja. Bismillah. Bagaimana mungkin cinta Tuhan bisa melepaskanmu pergi? Disinilah kita patut bersyukur kepadanya karena Dia tidak membiarkan kita pergi. Kita tidak berada dalam kekuasaan diri kita sendiri, melainkan berada dalam genggaman tangannya. Seperti seorang bayi yang ia tahu hanyalah susu dan ibunya. Allah tidak membiarkan bayi itu selamanya dalam kondisi begitu. Maka Dia kemudian menyuguhkan roti dan berbagai permainan untuknya. Begitu seterusnya. Dia membawanya ke derajat akal sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia akan membawamu pergi sehingga bisa menyadari bahwa fase di dunia ini hanyalah fase masa kanak-kanak yang sama sekali bukanlah sesuatu yang penting. Oke, pada halaman ini Maulana Rumi ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya bagaimana mungkin cinta Tuhan bisa melepaskan kita pergi. Nah, jadi kita harus bersyukur kepadanya karena Dia tidak membiarkan kita pergi. Kita dari mana dan mau kemana pergi yang dimaksud oleh Maulana Rumi ini. Jadi memang sebagian besar manusia itu merasa bahwasanya agama Islam, bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad itu mengarah kepada sesuatu yang secara material tidak nyaman. Jadi kehidupan kita mengarah kepada hal-hal yang kurang nyaman. Misalkan yang semestinya kita ini bisa makan seenaknya dan semaunya, kita disuruh puasa. Yang seharusnya kita bisa beristirahat, kita disuruh untuk sholat. Yang seharusnya kita memiliki harta yang banyak, kita disuruh untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Jadi notabene agama ini kalau dipandang secara kasat mata memang mengajak umatnya untuk melepaskan yang namanya kebahagiaan, atau kita melepaskan yang namanya kesenangan dunia. Jadi bagi manusia yang sudah sempat merasakan nikmatnya penderitaan Islam, Allah tidak akan melepaskan dia. Artinya jika muncul dalam dirinya itu keinginan untuk ingin kembali lagi seperti dulu, di mana dia merasakan nikmatnya dunia itu, maka Allah tidak akan membiarkannya. Jadi bagi dia yang sudah sempat merasakan nikmatnya penderitaan dunia ini, ya, maka Allah akan mencicipi kebahagiaan akhirat. Tapi kebahagiaan akhirat itu selalu saja akan diganggu oleh dengan yang namanya akal. Maka akal akan senantiasa mengajak manusia itu untuk kembali lagi merasakan kelezatan dunia. Kita tidak berada dalam kekuasaan diri kita sendiri, melainkan berada dalam genggaman tangannya. Jadi kehidupan kita ini yang mengatur bukan kita. Gerak kaki kita, kedipan mata kita, detak jantung kita, itu semuanya adalah Dia yang mengaturnya. Sehingga kita sebenarnya tidak punya kuasa apapun. Seperti seorang bayi yang ia tahu hanyalah susu dan ibunya. Jadi memang sebenarnya sepintar apapun manusia di dunia ini, levelnya tidak beda dengan seorang bayi yang hanya mengenal susu dan ibunya. Artinya seluas apapun pengetahuan kita di dunia ini, maka pengetahuan kita pun masih sebatas dunia ini saja. Sedangkan di luar bumi ini itu masih banyak dimensi-dimensi yang sangat luas sekali yang kita tidak ketahui. Jadi ibaratnya kita tinggal di tempat di mana ini masih bayinya jika dibandingkan dengan seluruh ciptaannya Allah sealam semesta. Kemudian Dia membawanya ke derajat akal sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
Jadi yang namanya bayi itu tidak selamanya dia menjadi bayi. Bayi itu kemudian Allah jadikan dia tumbuh dan berkembang hingga masuk pada level akal, di mana bayi itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu juga dengan manusia. Jiwa manusia atau spiritualitas manusia tidak selamanya ada dalam kondisi yang sempit, berpikir tentang materi, berpikir tentang kenikmatan dunia. Allah perlahan-lahan akan menggiring jiwa manusia itu untuk bisa mengenal dimensi yang lain. Hanya saja terkadang jiwa kita atau akal kita itu menolak, sehingga kita tetap saja ada pada fase ini. Nah, bagi kita yang akalnya itu menerima, maka Allah akan semakin menunjukkan kedahsyatan ciptaannya yang semakin luas itu. Intinya tahapan kita sebenarnya itu oleh Allah Ta'ala digiring untuk bisa menjadi semakin dewasa. Dewasa dalamnya, bukan dewasa luarnya. Dia akan membawamu pergi sehingga bisa menyadari bahwa fase di dunia ini hanyalah fase masa kanak-kanak yang sama sekali bukanlah sesuatu yang penting. Jadi fase kita di alam dunia ini menurut Rumi bukanlah fase yang penting. Ada fase nanti yang lebih penting lagi. Kalau ibarat perkembangan psikologis manusia dari balita, dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, paruh baya hingga orang tua atau usia lanjut. Jadi kita di dunia ini masih fase anak-anak atau masih fase bayi. Jadi kita masih belum seberapa. Nanti kita akan mengalami fase remaja atau bahkan fase dewasa. Baik fase itu nanti akan kita rasakan ketika kita masih berpijak di dunia ini, atau fase itu nanti kita rasakan ketika kita sudah tidak di dunia ini lagi. Nah, itu tergantung dari bagaimana pertumbuhan jiwa kita dalam bimbingan Allah Ta'ala dan Kanjeng Nabi. Aku takjub pada mereka yang harus digiring ke surga dalam keadaan diikat dengan rantai besi. Tangkap dan rantailah dia, panggang dia di surga, panggang dia dalam kesatuan, panggang dia dalam keindahan, dan panggang dia dalam kesempurnaan. Nah, ini merupakan kalimat yang menarik. Jadi Rumi itu pernah melihat seseorang yang dia itu ketika diajak kepada kebaikan dia tidak mau, sehingga kemudian dia melihat sebuah peristiwa di mana seseorang yang berkuasa itu memaksakan orang yang dia cintai untuk bisa merasakan keindahan. Padahal keindahan itu prosesnya sama sekali tidak diinginkan oleh orang yang dia cintai. Katakanlah ada seseorang dia sangat membenci puasa, ada seseorang dia sangat membenci sholat, gerakan sholat atau kelelahan saat sholat. Tapi orang yang mencintainya tahu bahwa jalan surga, jalan keindahan itu hanya bisa ditempuh dengan jalan puasa, hanya bisa ditempuh dengan jalan sholat. Sehingga orang yang mencintai ini karena dia punya power dan dia punya kekuasaan, dia memaksa habis-habisan, menyiksa habis-habisan jiwa orang yang dia cintai untuk mau melaksanakan puasa, untuk mau melaksanakan sholat. Walaupun si orang ini tidak dalam keadaan ikhlas sama sekali dan penuh dengan penderitaan, maka luka-luka yang dia alami itu nanti akan tumbuh sebuah bunga yang wangi, akan tumbuh sesuatu yang jauh lebih indah daripada luka itu. Itulah sebenarnya intisari Islam. Jadi Islam itu berusaha untuk melepaskan ikatan-ikatan dunia manusia, ikatan-ikatan yang sudah merasuk dalam darah dan daging, sehingga ketika itu dilepas maka akan robek kemana-mana kulit kita, akan sakit luar biasa jiwa kita. Tapi dalam sakit-sakit itu nanti akan tumbuh bunga-bunga yang sangat wangi. Kita akan sadar pada akhirnya bahwa untung saja ikatan dunia ini telah dirobek.
Sehingga saat ini aku bisa merasakan indahnya penciptaan dan indahnya Dia Sang Pencipta. Pemancing ikan tidak menarik ganggang pancingnya sekaligus. Ketika kail sudah masuk ke dalam tenggorokan ikan, mereka akan menariknya perlahan sampai darahnya hilang dan menjadi tidak berdaya dan lemah. Mereka letakkan kembali, lalu ditarik kembali sampai ikan itu benar-benar menjadi lemah tak berdaya. Ketika kail cinta jatuh ke dalam tenggorokan manusia, Allah akan menariknya secara bertahap, sehingga kekuatan dan darah busuknya keluar sedikit demi sedikit. Allah menyempitkan dan juga melapangkan. Jadi ini adalah jawaban kenapa manusia atau kenapa Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang itu membiarkan hambanya menderita, membiarkan hambanya sengsara, membiarkan hambanya penuh dengan musibah dan bencana. Jawabannya adalah memang sengaja. Ketika seseorang yang memancing ikan, jadi pancingnya itu ketika sudah dimakan oleh ikan dan tersangkut di tenggorokannya, maka si pemancing ini tidak langsung menariknya sampai dapat, ya kadang ditarik kemudian ditarik diulur agar darah si ikan ini keluar dan si ikan kehabisan energi sehingga dia pasrah, dan pada akhirnya karena kepasrahan itulah ikan bisa ada di tangan manusia dengan mudah. Seperti itulah kejadian proses cintanya Tuhan. Jadi ketika cintanya Allah sudah nyangkut di tenggorokan jiwanya manusia, maka Allah itu akan memberikan rizki, kemudian memberikan musibah, akan menyempitkan, kemudian melapangkan. Jadi proses tarik ulur itulah kemudian yang membuat manusia tidak berdaya. Sehingga ketidakberdayaan itulah nanti akan muncul yang namanya pasrah. Ketika manusia itu sudah pasrah, maka dia bisa pulang dengan damai, pulang dengan ridho dan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang hatinya tenang. Hatinya tenang itu artinya dia sudah pasrah, tidak ada gangguan oleh pikiran. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah dalam keharibaan Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang beribadah kepadaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Itu kata Allah. Jadi bagi kita manusia yang merasa ditimpa musibah sangat berat, ketahuilah bahwa itu metode Tuhan agar kita pasrah, agar kita menerima apapun yang terjadi. Ketika pasrah itulah kemudian kita bisa ilaihi roji'un, dengan damai, dengan ridho dan diridhoi. Bayangkan saja betapa nikmatnya bagi manusia yang sudah bisa merasakan ada di dekat Allah walaupun kita belum dalam kondisi mati. Jadi kita di kondisi sangat dekat dengannya, tapi kaki kita masih berpijak di bumi. Demikianlah penjelasan kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.